Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan coba belajar kembali dalam pembelajaran IPA atau Sains bersama Ustadz Sulu. Semoga kalian bisa ikutin pelajaran hari ini dengan baik ya. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas tentang sesuatu hal unik yang lain ya, yang berhubungan dengan cahaya. Nah, jadi untuk pembukaan pembelajaran hari ini, mungkin kalian sudah pernah ya jalan-jalan di sore hari, kemudian masuk di waktu malam setelah maghrib gitu ya. Jalannya jadi gelap. Nah, kemudian kalau jalannya gelap gitu, kemudian kalau kita naik kendaraan, kita hidupkan tuh lampu kendaraan kita sehingga kita bisa melihat jalan dengan baik. Karena kondisi ketika malam itu kondisi jalannya gelap banget, sehingga kita kesulitan untuk melihat gitu ya. Tapi dengan bantuan lampu mobil kita atau lampu sepeda motor kita, sehingga kita bisa melihat jalan dengan baik. Nah, jadi dari video tersebut, kita hari ini akan coba membahas tentang cahaya dan juga bagaimana sih cara kerja dari organ mata kita, ya. Oke. Jadi untuk cahaya, kita akan coba bahas apa artinya dan juga sifat-sifatnya bagaimana, gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik, siapkan buku catatannya dan silakan dicatat apa yang Ustadz arahkan untuk dicatat, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang dapat dilihat dengan mata, gitu ya. Nah, jadi energi ini berbeda, gitu ya. Dan energi cahaya ini juga membantu kita dalam penglihatan. Nah, kalau tidak ada cahaya, maka kita akan kesulitan untuk melihat. Nah, jadi cahaya ini sangat bermanfaat ya, terutama di kehidupan kita. Oke? Jadi sifat-sifat cahaya itu banyak sebenarnya, ya. Di antaranya yang pertama, cahaya itu sifatnya merambat lurus. Dia akan membentuk berkas seperti garis lurus seperti ini. Nah, contohnya itu pada laser, gitu ya. Kalau laser kita tembakkan, maka langsung tuh terbentuk seperti garis lurus, gitu ya. Seperti laser ya. Dan kecepatan cahaya itu sangat tinggi banget. Makanya kalau kita tembakkan laser, gitu kan, langsung dia sampai ke dinding, cepet banget gitu ya. Dan kecepatan cahaya itu sekitar 1 miliar kilometer per jam, cepet banget kan ya. Cahaya ini adalah salah satu energi tercepat selain juga energi bunyi gitu ya, cepet banget. Oke. Yang kedua, cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, contohnya itu misalkan kita pakai senter gitu ya, senter, kemudian cahaya senternya itu kita tembakkan ke mangkuk kaca. Nah, maka cahayanya akan menembus mangkuk kaca tersebut. Seperti ini ya contohnya ya. Dia tembus cahayanya. Nah, jadi sifat yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, contohnya juga itu ada pada bola lampu. Nah, ini biasa dimanfaatkan bola lampu ini. Makanya biasa kalau luar bola lampu ini dia warnanya bening, gitu ya. Oke, yang ketiga, cahaya itu bisa mengalami pemantulan. Nah, apabila cahaya melewati satu penghalang, maka dia akan terpantul. Nah, contohnya itu cermin, gitu ya. Nah, kalau cermin kita tembakkan, gitu ya, dengan cahaya senter, maka cahaya senternya itu akan terpantul ke sisi yang lain. Contohnya seperti pada gambar ya. Nah, kemudian hal ini biasa dimanfaatkan untuk terutama kita bercermin, gitu ya. Jadi kalau misalkan cahaya itu ya ditembakkan ke cermin, maka dia akan memantul ke sisi yang lain. Nah, kalau misalkan ditembakkan ke kayu, gitu ya, ke kayu, maka dia juga terpantul, tapi terpantulnya hanya di kayu tersebut, tidak terpantul ke arah lain, gitu ya. Makanya nanti cahayanya hanya akan di kayu itu saja atau benda-benda selain cermin, gitu ya. Kita senter, maka cahayanya atau ke dinding, maka cahayanya akan
terlihat di dinding saja, terpantul di dinding saja, tidak ke arah yang lain, gitu ya. Oke. Yang keempat, cahaya dapat mengalami pembiasan. Jadi maksudnya pembiasan ini adalah cahaya itu kalau dia berada di dua medium berbeda, gitu ya. Contohnya ini, ada cahaya yang di udara, gitu ya, kemudian di air. Nah, ini contohnya pensil yang kita letakkan di dalam air, gitu ya. Tampak seolah-olah patah dia, seolah-olah patah, dan ini menunjukkan bahwasanya cahaya itu mengalami pembiasan atau mengalami seperti hal yang lain, hal yang unik, gitu. Coba kita lihat. Di sini adalah daerah yang udara, di sini daerah yang air. Nah, kondisinya daerah yang seperti udara maka kondisinya hampir sama seperti pada umumnya kita lihat, tapi ketika di air berada pada medium berbeda, dia akan menunjukkan kondisi yang berbeda juga, seperti mengalami pembesaran, gitu ya. Hal ini yang kita sebut dengan sifat pembiasan pada cahaya. Oke, lanjut. Cahaya dapat mengalami penguraian. Nah, jadi cahaya itu bisa mengalami penguraian, contohnya itu pada pelangi, gitu ya, pada pelangi. Jadi nanti cahaya matahari itu biasanya terbias oleh bintik-bintik dari air hujan. Nanti air hujan itu akan menguraikan cahaya dari matahari itu menjadi warna yang unik, warna pelangi. Warnanya apa aja? Me, ji, ku, hi, bi, niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, gitu ya. Nah, kalau misalkan praktek, kita juga bisa praktekkannya itu pada prisma seperti ini. Jadi ada prisma ini seperti kaca bening, gitu ya. Nah, kalau misalkan kaca bening ini kita tembakkan dengan laser putih, maka dia akan menghasilkan warna yang bermacam-macam seperti ini, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan sifat penguraian. Oke. Nah, silakan dicatat sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari tadi. Diantaranya adalah merambat lurus, menembus benda bening, mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, dan mengalami penguraian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mata, ya, tentang bagian-bagian mata. Jadi, apa sih mata itu? Nah, mata itu ini ya, mata yang sering kita gunakan untuk melihat. Jadi ini sangat penting untuk membantu kita melihat, dan mata itu biasanya disebut dengan fotoreseptor. Apa namanya? Fotoreseptor atau penangkap cahaya. Penangkap cahaya. Jadi untuk bagian-bagian mata yang ada pada mata kita, diantaranya adalah yang pertama ada namanya bagian pupil. Pupil tuh di sini, gitu ya, di tengah-tengah bagian mata kita yang hitam banget. Kemudian nanti di sebelah luar pupil ini ada yang namanya iris. Nah, iris ini ya, ada namanya iris. Nah, kemudian bagian luar ini selaput bening atau kita sebut dengan kornea, namanya kornea. Kemudian nanti ada juga di sebelah dalam dari pupil yang bentuknya bulat ini, namanya adalah lensa mata. Lensa mata. Kemudian lensa mata ini akan diapit juga oleh yang namanya otot siliaris atau otot mata, gitu ya. Kemudian di pusat dari penglihatan ini akan ada yang namanya retina, dan retina ini akan bersambung dengan saraf mata, gitu ya. Oke, kita coba bedah untuk fungsi-fungsinya. Nah, jadi kalau untuk lensa mata ini fungsinya adalah mengatur fokus cahaya. Jadi ada memang kondisi lensa mata itu rusak, seperti mata minus atau rabun jauh atau rabun dekat, itu karena kondisi lensa matanya sudah tidak baik, gitu ya, tidak bisa mengatur fokus cahaya lagi. Karena biasa cahaya itu, lihat yang tanda garis hitam ini, dia akan masuk ke dalam mata dan difokuskan oleh si lensa mata, juga difokuskan oleh si pupil, sehingga dia sampai ke retina, gitu ya. Itu fungsi lensa mata. Kemudian yang kedua, kornea, yang lapisan luar tadi, itu fungsinya adalah sebagai penerima cahaya pertama. Jadi dia ketika cahaya datang, dia akan menerima cahaya yang paling pertama. Kemudian cahaya itu akan difokuskan oleh pupil.
Jadi tergantung besar atau kecil cahaya. Ketika memang cahaya itu normal, maka pupil normal. Kalau misalkan kita melihat cahaya yang terang, maka mata kita akan difokuskan kembali oleh pupil dan pupil akan mengecil. Kalau cahayanya banyak, pupilnya mengecil. Kalau cahayanya sedikit, pupilnya membesar. Biar cahaya yang diterima itu sesuai dengan kondisi mata. Nah, kemudian ada iris. Iris ini biasanya pemberi warna mata. Jadi mata itu kan ada yang matanya biru, kemudian matanya bukan saringan ya. Kalau saringan matanya merah itu beda lagi. Seperti bule ataupun orang-orang barat sana, biasa matanya itu ada yang biru gitu ya. Nah, itu karena irisnya. Kemudian retina. Nah, retina ini adalah penerima cahaya dari lensa mata. Dia adalah penerima cahaya paling akhir, gitu ya. Dan dia biasanya menerjemahkan cahaya itu dan dikirimkan sinyal ke otak. Jadi retina ini biasanya berhubungan dengan saraf mata, ya. Retina atau saraf mata. Nah, kemudian saraf mata ini dia akan meneruskan informasi dari retina ke otak, gitu ya. Kemudian ini yang berlupa otot siliaris. Otot siliaris ini lihat letaknya di antara mengapit lensa mata. Jadi fungsinya adalah mengatur agar lensa mata tetap di posisinya seperti ini. Nah, itu fungsi otot siliaris. Nah, jadi untuk urutan jalannya cahaya ke mata itu dimulai dari yang pertama dari kornea dulu, ya. Kornea, kemudian nanti cahaya itu akan melewati iris, kemudian melewati pupil, ya, melewati pupil, kemudian melewati lensa mata, sampai lensa mata akan diteruskan ke retina, sampai di retina akan diteruskan ke saraf mata, dan ujung-ujungnya adalah diteruskan ke otak, sehingga kita bisa melihat. Nah, gitu. Urutannya panjang memang, dan ini berlangsung sangat cepat karena saraf kita itu kerjanya sangat cepat banget, ya, sangat cepat banget, seperti gerakan listrik, cepat banget. Oke. Nah, jangan lupa dicatat juga ini anak ya, untuk urutan jalannya cahaya. Oke, untuk kegiatan hari ini, ya, kalian catat materi sesuai dengan arahan yang tadi, yang ada tulisannya yuk catat, gitu ya. Yuk catat, itu kalian catat, gitu ya. Kalian catat di buku catatan kalian dan pahami pembelajaran untuk hari ini. Kemudian jangan lupa kerjakan worksheet kalian ya. Worksheet kalian yang kalian dapat dari wali kelas ataupun orang tua kalian. Kalau yang belum ada worksheetnya, ya udah nggak apa-apa, nanti saja dikerjakan, gitu ya. Dan jadilah anak hebat untuk pembelajaran hari ini dengan mengerjakan tugas pembelajaran hari ini. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua. Amin. Wassalam.